Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Sidak KEK Kura-Kura Bali Pansus Trap DPRD Bali dalami dugaan alih fungsi lahan Tahura. Gudang eks Museum Nyoman Gunarse terbakar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dugaan alih fungsi lahan Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai menyeret proyek kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali ke dalam sorotan legislatif. Panitia khusus tata ruang aset daerah dan perizinan Pansus Trap DPRD Bali turun langsung ke lokasi untuk memastikan kejelasan status dan legalitas pemanfaatan kawasan tersebut. Inspeksi mendadak yang digelar Senin 2 Februari 2026 ini melibatkan Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kota Denpasar, serta sejumlah organisasi perangkat daerah teknis dari Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. Rombongan Pansus Trap dipimpin Ketua Pansus Imade Suparte, didampingi Sekretaris Idewo Nyoman Rai dan Dr. Sompir, serta anggota Inyoman Oko Antara dan Iwayan Tagelwinarte. Mereka diterima langsung Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID, Tantowi Yahya bersama jajaran manajemen. Dalam pemaparannya, Tantowi Yahya menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengambil alihan lahan secara ilegal. Ia menyebut seluruh proses pengelolaan kawasan sejak BTID mengambil alih kepemilikan pada dekade 1990-an dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, penetapan kawasan tersebut sebagai KEK pada April 2023 juga telah melalui proses panjang, termasuk verifikasi kepatuhan hukum, realisasi investasi, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial. Yang kemudian dikoreksi menjadi 62,14 lahan mangrove yang diambil oleh PT BTID. Nah, kata diambil ini konotasinya adalah pengambilan secara ilegal. Padahal yang terjadi sesungguhnya sejak Kura-Kura Bali ini berubah kepemilikannya ke BTID pada tahun 1994, Pak Ketua, semua proses yang kami lakukan itu mengindahkan dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada. Pada tahun 2023, kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan ekonomi khusus. Yang terjadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, suatu daerah atau suatu wilayah untuk mendapatkan predikat tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur yang ada, dan itu tidak mudah. Utama dan pertama adalah kelengkapan administrasi dan pemenuhan terhadap semua kewajiban, dan harus jauh dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Di sisi lain, Ketua Pansus Trap DPRD Bali, Imade Suparte, menegaskan secara historis dan regulatif, kawasan tersebut merupakan ekosistem mangrove yang termasuk wilayah konservasi. Ia merujuk berbagai undang-undang, mulai dari regulasi konservasi sumber daya alam, kehutanan, pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan ruang hingga perlindungan lingkungan hidup, yang menurutnya menempatkan kawasan itu sebagai zona lindung yang tidak semestinya dialih fungsikan. Suparte juga menyoroti pentingnya fungsi ekologis mangrove sebagai penyangga abrasi, pelindung pesisir dari bencana penyerap karbon, serta pengendali banjir. Ya, ikuti bersama bagaimana kegiatan yang ada di ruangan kampus itu, bagaimana kegiatan yang ada di ruang ini, saya kira itu aja. Pak, kelanjutannya nanti gimana Pak? Kelanjutannya dari... Kan tadi sudah kita bilang nanti kita perdalam. RDP. Ada pemanggilan khusus gitu. Khusus, nanti kan kita ini kan baru sebagian kecil.
sebagai narasi untuk kita perdalam nanti kegiatan-kegiatan menyelesaikan persoalan ini kan gitu. Kita perdalam. Dari kira udah jelas. Nanti kita perdalam. Kan kita bicara undang-undang sudah. Ya kita bicara nanti tentang mekanismenya apa, seperti apa, sosiologi seperti apa, yuridisnya gimana ya. Itu kita filosofinya seperti apa. Kita perdalam lebih terukur dengan para ahli. Sidak ini menjadi langkah awal Pansus TRAP DPRD Bali dalam memperjelas duduk persoalan antara kepentingan investasi dan kewajiban perlindungan lingkungan. Hasil pendalaman Pansus TRAP nantinya diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem pesisir Bali. Yana, Bali TV. Penularan virus Nipah di sejumlah negara kini menjadi perhatian serius. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, langkah antisipasi dinilai sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah Kabupaten Badung pun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah yang diketahui dapat menular melalui air liur, kelelawar, serta menyebar ke hewan lain hingga manusia. Jika virus ini muncul di Bali, dikhawatirkan dapat berdampak pada sektor pariwisata. Bupati Badung Wayan Adi Arnamo menegaskan, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui imbauan pemerintah semata. Ia berharap masyarakat turut mawas diri dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Meski diakui belum ada virus Nipah yang masuk ke Indonesia, Pemkab Badung tetap menyiapkan langkah pencegahan, termasuk memperketat pengawasan di pintu masuk Bali. Tapi saya minta juga melalui kesempatan ini, mari kita bersama-sama lah. Jangan menunggu himbauan pemerintah, sekali kita sama-sama menjaga. Dan yang paling penting mungkin perlu ada satu pengendalian yang agak selektif nanti di pintu-pintu masuk nih. Pertama teman-teman yang dari imigrasi, ini agar benar-benar agak selektif dan perlu juga disiapkan satu alat kontrol yang bisa mengetahui ya apakah mungkin yang harus dilakukan. Kita kan udah belajar pengalaman COVID-19 kemarin. Adi Arnamo juga mengingatkan pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 agar menjadi pelajaran bersama dalam menghadapi potensi ancaman kesehatan baru. Winata, Bali TV. Pemirsa, LPD Kabupaten Bangli bekerja sama dengan BKS LPD Bali kembali menggelar pelatihan bagi prajuru dan pegawai LPD se-Kabupaten Bangli di Desa Pengotan Bangli pada 2 Februari 2026. Pelatihan kali ini membahas materi analisis kredit dan strategi pemasaran. Pelatihan prajuru LPD se-Kabupaten Bangli tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Kabid Adat dan Tradisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Pembukaan pelatihan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan, PHDI Bangli, MDA Bangli, dan BPD Bali. Pelatihan diikuti oleh 120 pemucuk LPD se-Kabupaten Bangli. Berlangsung selama 6 hari. Narasumber pelatihan merupakan akademisi dari Unhi Denpasar dan praktisi perbankan dari Bank BPD Bali. Ketua LPD Provinsi Bali Gusti Nyoman Rijase mengatakan, pelatihan ini secara khusus membahas materi tentang analisis kredit dan pemasaran. Bagian kredit merupakan jantung LPD, maka dari itu sangat diperlukan tata kelola yang tepat dan kehati-hatian dalam mengelola kredit. Setelah menerima ilmu dari narasumber, diharapkan peserta mampu menerapkannya di tempat kerja. Ilmu itu juga diharapkan bisa berdampak positif terhadap kinerja LPD. Salah satunya bisa menurunkan angka kredit macet di tempat mereka bekerja, mencegah terjadinya fraud, maupun bisa meningkatkan kinerja LPD secara umum. Harapan gimana? Nah, karena selama ini dana LPD itu terlalu idle. Dengan pelatihan ini diharapkan nanti bagaimana nanti LPD itu bisa memasarkan produk-produk unggulan yang tentunya nanti untuk bisa menggerakkan perekonomian di desa adat. Nah, kemudian juga pelatihan di perkreditan. Nah, perkreditan yang merupakan jantungnya di LPD. Kita berharap dari LPD bagaimana nanti NPL yang ada di LPD ini bisa turun. Nah, dengan turunnya NPL, otomatis pendapatan apapun di LPD itu akan meningkat. Sementara Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan mengapresiasi pelatihan ini. Di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya, LPD diharapkan terus berbenah dan memperkuat diri dari sisi SDM.
Selain itu, LPD juga telah memiliki peta jalan 5 tahun ke depan. Salah satunya memperkuat LPD dari sisi SDM, permodalan, IT, dan digitalisasi. Pelatihan ini sejalan dengan tujuan tersebut untuk menciptakan SDM LPD yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja LPD ke depan. Dan ini dana yang bersumber dari 5% dari setoran LPD seluruh Bali, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota seluruh Bali. Dan kami dari BKS mengapresiasi. Yang jelas juga untuk teman-teman LPD, karena ini juga sudah bulan Februari, yang sudah melakukan LPG, tentu kewajiban-kewajiban ya mohonlah selama Perda Pergub masih berlaku, tentu ngiring kita ikuti dulu, dan untuk selanjutnya perkembangannya tentu kita akan menyesuaikan. Sistem pelatihan bagi pegawai LPD juga berjenjang. Selain ada pelatihan reguler, juga ada sertifikasi bagi pimpinan LPD. Semua pelatihan tersebut diharapkan bisa menciptakan pegawai LPD yang profesional dan kompeten. Riasa Bali TV. Gudang eks Museum Nyoman Gunarse terbakar. Kami segera kembali dengan laporan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Polsek Banjarangkan mendatangi tempat kejadian perkara TKP kebakaran yang terjadi di sebuah bekas gudang Museum Gunarse Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada Senin 2 Februari 2026. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa, sementara material yang terbakar berupa kayu tidak terpakai di dalam gudang. Menurut keterangan saksi Ngakan Putus Wardana, sekitar pukul 5.00 WITA yang melihat kobaran api cukup besar dari arah bekas gudang Museum Gunarse. Saksi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, namun pagar dalam kondisi terkunci, sehingga saksi segera menghubungi Iwayan Mertejaya selaku petugas keamanan di lokasi tersebut. Petugas keamanan menjelaskan pada Minggu 1 Februari 2026, sekitar pukul 11.30 WITA, dirinya bersama istri terakhir berada di lokasi untuk melakukan aktivitas rutin berupa pembersihan area gudang. Ia menegaskan tidak terdapat aktivitas pembakaran sampah maupun aliran listrik di dalam bekas gudang tersebut. Di dalam gudang hanya terdapat gelondongan kayu jenis pohon nangka yang sudah lama tersimpan dan tidak terpakai.
Mendapat laporan kejadian, personel Polsek Banjarangkan segera tiba di lokasi bersama warga sekitar melakukan upaya pemadaman awal. Selanjutnya pada pukul 6.25 WITA, 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Klungkung tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman secara intensif. Sekitar pukul 7.00 WITA, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dalam peristiwa tersebut, tidak terdapat korban jiwa, sementara material yang terbakar berupa kayu tidak terpakai di dalam gudang. Kapolsek Banjarangkan AKP Ketut Budiarsane SAMH menyampaikan, pihak kepolisian telah melakukan penanganan awal di lokasi kejadian serta mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan kejadian serupa guna mencegah dampak yang lebih luas. Bali Pos melaporkan. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sistem peringatan dini banjir. Melalui BPBD Kota Denpasar, sejumlah alat pemantau ketinggian air dan sistem peringatan dini banjir dipasang di berbagai titik rawan untuk mengurangi resiko bencana banjir. Upaya memberikan peringatan dini banjir kepada masyarakat, BPBD Kota Denpasar didukung Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Provinsi Bali serta BPBD Provinsi Bali memasang sejumlah Automatic Water Level Recorder atau AWLR dan Early Warning System banjir. Pemasangan alat ini difasilitasi oleh PLN dan ditempatkan di sejumlah sungai serta bendungan di wilayah Kota Denpasar. Ditemui Senin pagi di kantor BPBD Kota Denpasar, Kepala UPTD BPBD Kota Denpasar Imade Antara menjelaskan, pemerintah Kota Denpasar telah memasang 8 unit AWLR yang tersebar di 7 dam di Kota Denpasar serta 1 unit di Tukad Korea. Selain itu, 1 titik early warning sistem banjir juga telah dipasang di Tukad Badung. Tak hanya itu, dengan dukungan BPBD Provinsi Bali dan FPRB Provinsi Bali, 6 titik EWS tambahan dipasang di sejumlah lokasi strategis. Makanya kami di BPBD Kota Denpasar memasang total semua 7 unit. 1 unit dari BPBD Kota Denpasar dan 6 unit dari BPBD Provinsi sama Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali yang difasilitasi oleh PLN. Jadi kami di Denpasar juga memasang 7 titik AWL Automatic Water Level Recording, yaitu untuk pengukuran atau pemantauan ketinggian air secara otomatis. Jadi kami bisa pantau semua pergerakan-pergerakan daripada debit air yang terjadi di sungai atau di dam-dam Kota Denpasar. Dan kami juga tambahkan 1 AWL di Tukad Badung. Di sana untuk kami memantau bahwa ketinggian air di sana kami bisa pantau. Kami tindak lanjuti ke instansi terkait, salah satu nih PU. Bila mana terjadi hujan lebat, ada debit air yang sangat tinggi, makanya kami koreksi untuk membuka bendungan. Sementara untuk early warning system banjir di kawasan Tukad Badung dan Tukad Korea, pemasangan dilakukan mulai dari Kampung Jawa hingga Pulau Biak. Sistem ini dilengkapi peringatan suara yang akan memberi tanda kepada masyarakat apabila terjadi potensi banjir. Kalau untuk simulasi, kami belum melakukan simulasi. Yang pertama, kami lakukan dulu sosialisasi agar masyarakat memahami fungsi-fungsi dengan level-level yang kami berikan. Level yang kami berikan untuk early warning system banjir atau peringatan dini banjir itu adalah 3 level. Baik itu level waspada, baik itu level siaga, dan level awas. Demikian. Menurutnya, Denpasar memiliki wilayah yang relatif rendah sehingga genangan air dapat terjadi dengan cepat. Selain itu, potensi banjir tidak hanya berasal dari hujan lokal, namun juga kiriman air dari wilayah hulu. Keberadaan early warning system diharapkan dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk bersiap, melakukan evakuasi, serta mengurangi dampak banjir. Seluruh data dari AWLR dan EWS dipantau langsung di Pusat Pengendali Operasional atau Pusdalops BPBD Kota Denpasar. Sebanyak 12 petugas disiagakan selama 24 jam dengan sistem kerja bergiliran. Dengan pemasangan AWLR dan EWS ini, BPBD Kota Denpasar berharap masyarakat semakin waspada dan tanggap terhadap potensi banjir, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian dapat diminimalkan. Indrawan dan Angkat Wirawan, Bali TV.
Desa Adat Kesiman menggelar upacara pemikukuhan prajuru Desa Adat Kesiman Warseayah 2026-2031 yang berlangsung hikmat dan penuh makna. Kegiatan ini menjadi penanda resmi dimulainya masa ngayah prajuru Desa Adat untuk 5 tahun ke depan. Acara pemikukuhan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya Pengelingsir Puri Agung Kesiman, Pengelingsir Puri Agung Pemayun, Ketua DPRD Kota Denpasar, serta Wali Kota Denpasar yang diwakili oleh pejabat terkait, bersama para undangan lainnya dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Jero Desa Adat Kesiman Iketut Wisne menyampaikan bahwa dirinya kembali dipercaya menjabat sebagai Desa Adat Kesiman untuk periode kedua. Ia menegaskan penunjukan ini tidak melalui proses pemilihan langsung sebagaimana yang terjadi di desa adat lain, melainkan melalui mekanisme penunjukan berdasarkan kesepakatan bersama. Proses ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2025. Prajuru tidak ikut serta dalam proses penentuan, yang menentukan adalah prawartaka karya atau panitia. Dijelaskan lebih lanjut, panitia tersebut terdiri dari Jero Klian dari 32 banjar yang ada di wilayah Desa Adat Kesiman. Proses diawali dengan musyawarah mufakat, kemudian dituangkan dalam berita acara, dilanjutkan dengan pemenuhan administrasi ke Majelis Desa Adat MDA tingkat kecamatan kota hingga provinsi serta Dinas Pemajuan Desa Adat. Setelah seluruh tahapan dilalui, surat keputusan SK akhirnya diturunkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemikukuhan. Per hari ini, Jero Wisne bersama prajuru desa, Sabah Desa, Kerta Desa, dan seluruh lembaga desa adat mulai ngayah untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Mungkin perlu sampaikan bahwa memang keadaan sebelumnya itu kami minim. Ya. Dari 2021 itu pasca COVID, apalagi secara pembiayaan sangat rendah, itu kami dengan prajuru adat semua didukung oleh Jero Klian, Pengelingsir Puri dan semuanya itu membangun desa adat Nah Sungkare. Dari Parayangan kita ada pembenahan dari Balai Agung, Wantilan Agung, Pemedal Agung, Gedong Agung. Itu terakhir tahun 1936 ya, itu direnovasi. Kemudian kami ada restorasi, semua biaya-biaya itu kami lakukan dengan ada dari Punil, ada dari bantuan-bantuan, ada dari akte dana desa sendiri gitu kan. Nah itu hampir semuanya itu adalah hampir dalam 3 tahun itu 20 miliar ya. Lebih lanjut, Jero Ketut Wisne juga memaparkan salah satu program penting yang akan menjadi prioritas selama masa kepemimpinannya, yakni pelaksanaan ngaben massal. Program ini bertujuan untuk meringankan beban krama adat Desa Adat Kesiman. Ia menjelaskan bahwa di Desa Adat Kesiman tidak diperkenankan melaksanakan kremasi. Oleh karena itu, prosesi pengabenan dilakukan sesuai kemampuan krama. Bagi krama yang belum mampu, jenazah dapat dipendam terlebih dahulu dan Desa Adat memiliki tanggung jawab penuh tanpa dikenakan biaya apapun. Ngaben massal ini direncanakan akan dilaksanakan pada 3 September 2026 sebagai wujud pelayanan Desa Adat kepada krama. Dengan telah dipamikukuhkannya prajuru Desa Adat Kesiman Warseayah 2026 hingga 2031, diharapkan roda organisasi Desa Adat dapat berjalan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan dan pengayoman terbaik bagi seluruh krama adat Kesiman. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi antisipasi tindak kriminal. Sidak Duktang di Denpasar Barat diintensifkan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak.
menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, untuk menghilangkan stigma negatif terhadap warga NTT yang tinggal di Bali, Porkopimcam Denpasar Barat bersama aparat desa dan dusun melakukan sidak penduduk pendatang pada Sabtu 31 Januari malam. Petugas menyasar rumah kos di Jalan Puputan Baru Gang 3A yang didominasi penghuninya warga NTT. Tujuannya mengedukasi penghuni kos agar mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari perbuatan yang merusak citra warga NTT. Di hadapan puluhan penghuni rumah kos lantai 2 tersebut, Kapolsek Denbar Kompol Niwayan Agnyani Prabawati menyampaikan tujuannya untuk bertemu dengan penduduk pendatang yang kos di lokasi tersebut, selain untuk pendataan dan mengimbau supaya tidak melakukan perbuatan yang mengganggu Kamtibmas. Secara aturan, penduduk pendatang yang datang ke suatu tempat 1 kali 24 jam berkewajiban melaporkan diri ke banjar atau desa, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi bersama. Penghuni kos diharapkan mengikuti aturan baik dari desa maupun pemerintah. Prabawati menekankan jauh-jauh merantau dari daerah asal datang ke Bali untuk mencari nafkah dan memperbaiki kondisi hidup. Jangan sampai justru menimbulkan masalah yang membuat malu nama keluarga di daerah asal. Ada Pak Camat, ada Pak Ramil, saya dari Polsek Denpasar Barat datang ke sini. Satu, ingin bersilaturahmi, ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua selaku warga pendatang di sini. Yang kedua, tujuan kita adalah melakukan pendataan, mengecek apakah memang semua sudah terdata oleh desa, oleh kepala dusun ataupun aparat pemerintah. Jadi tujuannya apa? Supaya kita tahu dan kita bisa mengantisipasi. Jadi memang secara aturan kewajiban dari Bapak Ibu sekalian adalah ketika datang ke suatu tempat 1 kali 24 jam harus sudah melaporkan keberadaannya. Sementara Camat Denbar Wayan Yuswara menyampaikan ada stigma negatif terhadap warga NTT akibat ulah satu orang. Padahal tidak semua seperti ini, namun semua terkena imbasnya. Yuswara menambahkan jauh-jauh datang ke Bali untuk memperbaiki hidup, tetapi setibanya di Bali melakukan hal-hal yang merugikan, seperti minum, kumpul, hingga ribut dengan teman sendiri. Adalah malam Minggu, kegiatan kami patroli gabungan secara bersama-sama menyambangi kegiatan masyarakat malam Minggu dengan anak muda, kemudian itu juga dengan tempat-tempat tinggal yang kami tenggarai kemungkinan untuk kita antisipasi gangguan-gangguan Kamtibmas yang akhir-akhir ini cukup rentan di masyarakat demikian. Jadi kehadiran kami adalah memberikan rasa nyaman dan meyakinkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat kami yang ada di Denpasar Barat. Dan patroli ini memang rutin kami lakukan setiap 2 bulan sekali dengan harapan seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kami di Denpasar Barat.
Yuswara berharap penduduk pendatang agar mematuhi aturan yang berlaku di Bali. Ngurah Ken dan Edi, Bali TV. Pemirsa, selain menyisir daerah rawan kriminalitas, Porkopimcam Denpasar Barat juga melakukan patroli gabungan menyambangi seketruna-truni STT yang sedang membuat ogoh-ogoh. Pada kesempatan tersebut, Camat Denbar Iwayan Yuswara mengedukasi dan mengingatkan larangan menggunakan sound system dan lainnya saat pengerupukan. Selain melakukan sidak penduduk pendatang, Duktang Porkopimcam Denbar didampingi Dan Ramil 161107 Denbar Mayor CKE Imade Oke Widiante dan Kapolsek Denbar Kompol Niwayan Adjani Prabawati juga menyambangi lokasi pembuatan ogoh-ogoh di Banjar Mertegangge, Desa Tegal Kerte dan Banjar Balun, Desa Padang Sambian. Tujuannya memastikan aktivitas masyarakat khususnya STT yang sedang membuat ogoh-ogoh berjalan tertib, aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Untuk rute patroli gabungan yang dimulai pukul 21.00 WITA ini menyusuri Jalan Mahendra Datta, Jalan Buana Raya, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, dan Jalan Gunung Agung. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman dan meyakinkan keamanan serta ketertiban di Denpasar Barat. Pihaknya berharap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat. Menjelang perayaan Nyepi, Yuswara menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya anak muda untuk lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan dalam mendukung perayaan Nyepi atau Kesange tahun 2026. Larangan-larangan yang sudah dilegitimasi dalam bentuk aturan atau perda supaya bisa ditaati dan diikuti. Hari Raya Nyepi sebentar lagi akan tiba, demikian. Jadi sudah barang tentu di masing-masing banjar itu pasti ada aktivitas untuk kegiatan pembuatan ogoh-ogoh dan dilakukan secara bersama-sama oleh anak-anak muda. Kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak muda bahwa kegiatan ini murni adalah kegiatan kreativitas bagi anak-anak muda. Pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya anak muda untuk lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung perayaan Nyepi atau Kesange di tahun ini. Jadi beberapa larangan-larangan yang sudah kemudian dilegitimasi dalam bentuk aturan dan perda, harapan kami itu bisa ditaati dan diikuti. Jadi jangan kemudian mencoba-coba jadi untuk menggunakan sound system dan lain sebagainya yang dilarang oleh regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar. Sementara Kapolsek Denbar Prabawati mengimbau masyarakat selalu hati-hati dalam melakukan aktivitas, terutama di jam-jam rawan gangguan Kamtibmas. Himbauan dari kami Forkompinjam tentunya berkaitan dengan masyarakat diharapkan agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan segala aktivitas, terutama di jam-jam rawan. Silakan apabila menemukan hal-hal yang memang mencurigakan atau rawan terjadi kriminalitas, segera melaporkan baik ke Babin Kamtibmas atau masyarakat sekitar atau langsung ke 110 call center daripada kepolisian, sehingga kami khususnya Polsek Denpasar Barat dapat segera melakukan respon cepat terkait dengan adanya upaya atau gangguan-gangguan Kamtibmas. Selanjutnya tetap berhati-hati di cuaca yang buruk dan juga berhati-hati di rumah terkait dengan kelistrikan yang dapat memicu bencana kebakaran. Ngurah Ken dan Edi, Bali TV. Presiden Prabowo tegur gubernur dan para bupati di Bali terkait penanganan sampah pantai. Kami sudah kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim.
jangan sampai ketinggalan. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Presiden Prabowo Subianto menegur gubernur dan para bupati di Bali terkait persoalan sampah yang dinilainya telah mencemari lingkungan dan berpotensi menurunkan daya tarik pariwisata. Teguran itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2026 di Sentul International Convention Center SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari. Dalam video live di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyoroti kondisi pantai di Bali yang dipenuhi sampah dan meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Ia mengungkapkan kritik terhadap kondisi kebersihan Bali juga disampaikannya oleh sejumlah tokoh asing saat dirinya berada di Korea Selatan. Prabowo menegaskan persoalan sampah telah menjadi masalah nasional, termasuk di Bali, seiring dengan keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir di sejumlah daerah dalam beberapa tahun mendatang. Presiden Prabowo khawatir minat wisatawan menurun akibat sampah. Menurut dia, kondisi pantai Bali yang kotor dapat menurunkan minat wisatawan dan berdampak langsung pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggerakkan siswa SD, SMP, dan SMA dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga badan usaha milik negara. Prabowo menilai penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara seremonial maupun dengan saling menyalahkan, melainkan harus melalui kerja nyata dan berkelanjutan. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita. Ini halaman kita, ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, kerahkan korve. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam sekitar 2 tahun
sebagai solusi jangka menengah pengolahan sampah. Ia menegaskan kebersihan lingkungan menjadi syarat utama keberlanjutan pariwisata dan kesehatan masyarakat. Pemerintah, kata Prabowo, dalam waktu dekat akan meluncurkan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kontestasi politik di Indonesia akan kembali dihelat 2029 mendatang. Namun persiapan dan pematangan struktural sudah dilakukan oleh berbagai parpol hingga grassroots. Namun yang perlu dicermati adalah pemilih pada pemilu di tahun 2029 nanti, 79% adalah Gen Z. Demikian diungkapkan Rektor Unmas Denpasar Sukawati Lanang Perbawa. Rektor Universitas Mahasiswati Denpasar, Sukawati Lanang Perbawa, mengatakan, meski perhelatan politik di tanah air masih jauh, namun pergerakan partai politik dalam melakukan konsolidasi maupun perekrutan kader sudah mulai tampak di Indonesia termasuk di Bali. Tetapi yang perlu diingat adalah peran Gen Z yang nantinya akan menentukan pilihannya. Para politikus harus melihat dan menampilkan figur yang disukai oleh Gen Z, dikarenakan 75% Gen Z yang jadi pemilih. Gen Z tentunya akan memilih figur relevan dan sesuai zaman serta pemikirannya. Dan para figur jangan hanya janji muluk-muluk. Ditambahkannya, figur fanatisme belum bisa dilihat, seluruh partai harus siap melaksanakan program terbaik. Lanang Perbawa mengatakan fanatisme masih ada, beberapa persen floating mengambang dan cair, masih ada tergantung calon presiden dan figur DPR yang diusung partai politik yang diharapkan sangat relevan dengan pemikiran pemilih termasuk kalangan Gen Z. Ya, namanya demokrasi, sistemnya kan siapapun boleh berpartisipasi ya, dari partai apapun dan sebagainya. Itulah pentingnya demokrasi, adanya konsentrasi dari figur, dari partai dan lain sebagainya. Nanti akan dikembalikan kepada masyarakat siapa yang ditentukan dalam pemilihan nanti. Masih lama sih, ini kan 2029, tetapi konsentrasinya masih lama. Tapi dari sekarang memang mereka kan berusaha untuk menampilkan ciri-cirinya, program-programnya yang kira-kira untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai apa yang dikatakan dalam demokrasi, berbahayanya adalah adanya semacam janji-janji atau program-program yang mulut-mulut tapi tidak pernah terjalan atau berjalan seperti yang dibilang demagogis ya. Demagogis itu adalah dalam demokrasi janji-janjinya terlalu muluk-muluk, seni gratis gitu, gratis, tapi kenyataannya nggak jalan. Ini harus rite karane dan sebagainya, ternyata nggak jalan. Itulah demagogis, dan masyarakat sekarang posisi pemilih adalah hampir di 50% adalah anak-anak di bawah 30 tahun atau milenial dan Gen Z. Maka dari itu kita tidak tahu, karena generasi muda ini pasti akan melakukan pilihan-pilihannya dan sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan pemikiran mereka. Maka dari itu seluruh partai ya harus bersiap-siap untuk memberikan yang terbaik. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mematangkan penataan aset daerah seiring penyesuaian organisasi perangkat daerah OPD baru serta mendukung pembangunan kawasan strategis titik nol Singaraja. Berbagai langkah strategis menuju penataan area titik nol Singaraja yang dirangkaikan dengan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah OPD telah dilakukan Pemkab Buleleng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Buleleng. Kepala BPKPD Buleleng, Made Pasde Gunawan, menjelaskan penyesuaian aset berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan titik nol Singaraja. Terdapat 2 bangunan aset daerah yang terdampak langsung, yakni kantor Satpol PP dan gedung Laksmi Graha. Yang ditargetkan dalam bulan ini sudah terbit surat keputusan Bupati terkait penghapusan aset melalui mekanisme pemusnahan. Meski dilakukan penghapusan secara fisik, Pasda menegaskan nilai aset tidak dihapuskan sepenuhnya. Nilai aset bangunan tersebut akan dikapitalisasi dan dimasukkan ke dalam nilai bangunan induk sebagai satu kesatuan aset.
BPKPD juga telah merancang reposisi kantor sejumlah OPD sekaligus teknis pemindahan sarana prasarana yang dimiliki. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Bulan Bahasa Bali Perkuat Pondasi Peradaban dan Jati Diri Masyarakat Bali. Hamco, cat kayu dan besi. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata aja, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha stri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Bulan Bahasa Bali tahun 2026 resmi dibuka pada Minggu 1 Februari 2026. Penyelenggaraan event tahunan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memuliakan aksara, bahasa, dan sastra Bali sebagai pondasi utama peradaban dan jati diri masyarakat Bali. Pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8 dimeriahkan tari gabor klasik dan pegelaran seni berjudul Japatuan Kesuargan. Persembahan Sanggar Seni Kokar Bali SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar mengusung tema Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa, mengandung makna sebagai latar pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai taman spiritual untuk membangun jiwa yang maha sempurna. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 ini menjadi wahana pemuliaan bahasa ibu serta memperkuat jati diri kebudayaan Bali di tengah arus globalisasi. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wesnawo Punia mengatakan, pelaksanaan Bulan Bahasa Bali kali ini memiliki antusias yang berbeda. Tontonan yang ditampilkan saat acara pembukaan mencerminkan berbagai tuntunan moral kepada masyarakat dalam menjaga kearifan lokal serta pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang ke-8 tahun 2026, seperti yang kita lihat bersama, memang memiliki nilai antusias yang berbeda. Karena memang tontonan yang disampilkan adalah memang dari generasi kita, generasi anak-anak muda, dari SMKN 3 Sukawati ya. Sana memang tontonan itu menyampaikan tuntunan moral kepada masyarakat selama kita bersama. Nah, ini memang pesan moral kenapa dilaksanakan Bulan Bahasa Bali sampai berulang kali. Supaya ada dari aspek aksara, kemudian bahasa dan sastranya bisa seiring sejalan. Dan menyampaikan bagaimana kita menjaga kearifan lokal melalui alam beserta isinya. Itulah pesan moral yang kita laksanakan. Bukan hanya bicara Bulan Bahasa Bali hanya sebatas nyurat lontar, tapi ada makna-makna yang tersembunyi yang perlu kita gali bersama. Kemudian kita implementasikan untuk mempertahankan bagaimana keberlangsungan Bali untuk masa depan. Sementara itu, Maestro Seni Profesor Made Bandem menilai pegelaran Japatuan Kesuargan selaras dengan tema yang diangkat, yakni Atma Kerti. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali dinilai sangat penting dilakukan secara berkelanjutan, mengingat posisi aksara dan bahasa Bali sebagai pondasi utama peradaban serta jati diri masyarakat Bali.
Tadi Bapak Gubernur sudah memberikan pengarahan panjang lebar sejarah dari Bulan Bahasa Bali, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, lalu diterimakan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020, kemudian tadi dipergelarkan Satwa Japetuan, dan memang cocok untuk tema Atmakerti gitu. Karena Japetuan itu kan pertama datang dari Tatwa, ya, filsafat, lalu dijadikan satu, dijadikanlah sentra tari seperti yang tadi itu. Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali akan digelar selama 1 bulan penuh, mulai 1 hingga 28 Februari 2026 mendatang. Ari Wiratmaja dan Sukma, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster meminta penggunaan keyboard aksara Bali di satuan pendidikan agar lebih diintensifkan hingga ke jenjang SD maupun SMP. Mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi dan kolaborasi yang solid dengan dinas terkait di seluruh kabupaten kota di Bali. Dalam acara pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8 pada Minggu 1 Februari 2026, Gubernur Bali Wayan Koster meminta dinas terkait untuk mengintensifkan program penggunaan keyboard dengan aksara Bali hingga ke jenjang sekolah dasar. Hal tersebut setelah program tersebut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kebudayaan, terlebih keyboard aksara Bali merupakan keyboard satu-satunya di Indonesia yang menggunakan aksara. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawo Punio mengatakan, optimalisasi penggunaan keyboard aksara Bali tidak hanya diintensifkan di level kewenangan provinsi, yaitu jenjang SMA, SMK, namun juga akan diintensifkan hingga jenjang SD, SMP sesuai arahan Gubernur Bali. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota untuk jenjang SMP dan sekolah dasar. Di samping saya selaku PLT Kadisbud, juga saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali. Sudah barang tentu dari pesan-pesan yang disampaikan kemudian arahan, kita melakukan sinergi, kemudian optimalisasi penggunaan tidak hanya di level kewenangan provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB. Tapi kita kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota melalui SMP sampai dengan SD. Itulah strategi yang ke depan, optimalisasi penggunaan aksara. Kemudian dari penggunaan aksara melalui keyboard itu, otomatis kita bisa memperkuat kearifan, kemudian bagaimana karakteristik aksara Bali bisa dipergunakan oleh generasi-generasi seterusnya. Untuk penerapannya di sekolah akan disesuaikan dengan kurikulum, mengingat dalam kurikulum ada pembelajaran muatan lokal. Selain itu, Dinas Pendidikan telah menyusun tata kelola SDM Bali Unggul. Untuk implementasi pembagian keyboard aksara Bali, Wesnawo Punio mengatakan, kedepannya akan dikaji secara mendalam. Untuk pelaksanaan kurikulum, secara aturan dari Kemendikdasmen memang ada kurikulum yang muatan lokal itu. Kami di Dinas Pendidikan juga sudah menyusun, yaitu tata kelola SDM Bali Unggul. Kearifan lokalnya juga kita sudah susun. Tinggal mungkin di tahun ajaran 2026, ini peran kami Dinas Pendidikan melakukan inovasi, kemudian melakukan transformasi tata kelola pendidikan yang lebih mensejahterakan, kemudian yang lebih memeratakan, yang lebih berdampak dan berdaya guna untuk masyarakat semua. Betul. Untuk keyboard itu nanti dibagikan gratis? Nah, untuk bagaimana strategi ke depan untuk implementasi keyboard, otomatis kita perlu mengkaji lagi. Apakah memang kita gratiskan, apakah kita kolaborasi dengan dana-dana yang memang sudah dipasang di masing-masing satuan pendidikan. Tinggal nanti sinergi saja. Sinergitas, kemudian dengan patron yaitu penggunaan anggaran efektif. Ari Wiratmaja dan Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.